buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Silakan dulu Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Pertama saya mau sambut kita semua. Shalom. Boleh sambil angkat tangan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah memang bersama Yesus kita kan luar biasa panasnya. Karena Tuhan bilang, siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi luar biasa panasnya. Tetapi percayalah saudara, kalau saudara seorang wanita di sini, maukah kau diberikan oleh suamimu atau pasanganmu atau calon pacarmu atau calon suamimu itu satu batu nih, dia bilang ini calon emas. Segini dikasihnya nih. Mau nggak terima? Terima. Yang wanita bilang, mau nggak? Mau. Ini batu begede gini mau diapain? Ini kalau diproses jadi emas. Mau ibu-ibu dikasih nih, suruh proses sendiri. Seharian nggak masak, gosokin terus. Kita pasti pengennya apa? Sudah dapat emas yang murni toh. Nah makanya Tuhan bilang kamu itu dimurnikan seperti emas. Sementara kita duduk tadi dari pagi Tuhan bicara buat saya lebih hangat kuat bicara gereja ini akan menjadi gereja yang dewasa. Kata murid yang dewasa. Dewasa itu bukan hanya gede badan. Umur bertambah, happy birthday. Nambah umur 1 padahal kurang umur 1. Tetapi dewasa bicara seseorang yang mengerti posisinya dan tahu harus berbuat apa hari ini. Di tempat yang berbeda. Tidak semua dipukul rata, di rumah, di kantor, di pelayanan. Masalah di kantor dibawa ke rumah, perang di rumah. Istri lagi diam, dimarahin, ditendang pintu, jeger, kaget istrinya. Istri bingung, kepada siapa dia melampiaskan? Kepada anaknya. Anaknya dimarahin, anaknya bingung, kenapa nih? Tapi kepada siapa dilampiasin? Kepada pembantunya. Pembantunya nggak bisa ngomong. Nah, pembantunya bingung, kepada siapa dia memarahi? Kepada kucing. Kucing ditendang, dar aja, kucing, meong. Miung mau marah sama siapa? Kucing ini gak bisa bingung marah. Dia cuma liatin. Orang gelo ya. Gak tahu urusannya main tenang-tenang aja. Jadi yang sebenarnya gelo itu siapa? Kita jadinya. Kucing yang mikir. Kepada siapa dia harus berkata lagi. Hari ini kita mau ngalami pemulihan. Yang mau katakan amin. Nah saudara. Bulan Mei lalu kita sudah merayakan. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang masih ingat katakan amin. Sesudah itu Yesus ada di sorga. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus ingin menyiapkan tempat. Kok nggak aminnya semangat? Giliran tempat aja pantun pasti ngomongnya begitu. Kemarin di satu kul saya ngomong begitu, semua pada diam. Sampai saya dengar, amin. Saya kalau sharing kadang-kadang saya mikir juga, ini kenapa? Semua pada diam. Nah, kenapa semua? Karena bicara tentang rumah Bapa di surga. Begitu saya bilang, puji Tuhan, amin. Serasa naik roller coaster. Saudara, apa sih yang sedang dan apa yang akan terjadi ke depan Tuhan sedang bicara buat kita yang mendengar. Yang mau dengar katakan amin. Dikatakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya buat setiap gereja, para murid. Waktu itu yang dikatakan 120 orang murid yang di Taman Roteng. Dan kepada para murid dijanjikan, nah kamu yang melihat aku naik ke surga, nanti kamu juga akan melihat Tuhan turun dari surga menjemput gerejanya, yaitu para murid. Pertanyaannya buat kita sekarang, saya ulangin. Apakah saudara masih murid Tuhan Yesus? Yang murid Tuhan Yesus katakan saya? Mantap nih. Berarti kalau murid belajar ya, bayar uang pangkal, bayar SPP, datang tiap hari. Jangan madol melulu. Tahu madol? Absen. Pelajaran matematik, nggak datang. Begitu dapat pelajaran ujiannya, saudara bilang ini pelajaran kayak belum pernah ada nih. Bukan belum pernah ada. Waktu pelajaran kamu nggak datang. Hari ini kita mau ada di sini, kita mau dipelengkapi ya, mau katakan amin. Dan saudara, lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21 bicara bahwa Kristus itu dikatakan harus ada di sorga sampai kesudahan dari pemulihan segala sesuatu terjadi. Pemulihan dari segala sesuatu terjadi, Kristus harus ada di sorga. Sampai pemulihan. Berarti sekarang harus adalah fase atau proses waktu pemulihan. Karena Yesus masih di sorga. Dikatakan Kristus mesti di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi. Berarti sekarang Yesus masih di sorga enggak?
Masih di surga. Berarti sekarang proses apa? Pemulihan. Apa yang dipulihkan? Lihat ini ya. Mari kita maju dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Saudara menemukannya, membaca bersama. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Sudah ketemu, katakan amin. Baca dengan keras. 2, 3. Katakan amin. Itulah bentukan saudara, bentukan saya. Kasih tahu kiri kanan. Kamu gambar Allah. Kamu penuh kuasa Allah. Oh iya, kamu dan saya, saudara dan saya itu gambaran Allah. Mau lihat Allah? Mau lihat Allah? Tengok sebelahnya. Ini. Ngeliat ini. Ngeri loh. Gak cocok sama yang di Alkitab. Kayaknya tersinggung banget kayaknya ya. Begitu lihat sebelahnya, ngeliat sebelahnya. Ih, serem. Allah kayak gitu. Idih. Loh, Alkitab tuliskan apa? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan, kata Allah. Kayak gitu. Dan dikatakan supaya mereka apa? Berkuasa. Kayak gitu, kayak Allah berkuasa. Loyo. Anaknya nanya, Pap, besok ujian, bayaran. Tanya mama. Pap, ini mainan rusak. Sama mama benerin. Ini mama apa papa yang jagoan nih sebenarnya nih? Iya bener. Dosa membuat gambar Allah rusak. Alkitab berkata, saudara, saya ingin jelaskan begini saudara. Agustinus menulis dalam satu tulis saja yang bagus sekali. Kekristenan itu, nilai kekristenan ya, adalah sebenarnya dua hal saja. Knowing God and knowing self. Mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Katakan mengenal Allah. Mengenal diri saya. Sudah kenal dengan diri Allah? Belum, kita belajar dari firman. Mengenal diri sendiri, kadang-kadang kita juga bingung. Gue kok kayak begini ya, tiba-tiba habis tampar isi, pak! Mikir, kenapa gue begitu ya? Itulah kita belum mengenal diri kita. Kadang kita melepaskan kendali diri kita kepada orang lain. Kepada pikiran kita, kepada si jahat. Sehingga kita melakukan yang salah. Nah, dosa masuk dari mulai apa? Ketidaktaatan. Dosa masuk dari mulai apa? Iri hati, pengen kayak Allah. Kata ular itu, kalau kau makan buah itu, kau jadi seperti Allah. Makanya dosa masuk dari mulai apa? Iri hati. Hati-hati saudara dengan hati kita. Hati-hati dengan hati saudara sendiri masing-masing. Hati saya. Kenapa? Dari mulai iri hati, muncul segala niatan jahat lagi saudara. Dari dalam hati ini muncul segala pikiran-pikiran yang salah. Kalau memang gak bisa dikendaliin. Hari ini saudara lihat ini. Tetapi puji Tuhan. Sekalipun saudara dan saya kehilangan gambar Allah. Atau mungkin gambarnya itu rusak. Gambarnya udah berantakan. Bahkan dikatakan kuasa yang tadinya. Dulu saudara percayakah? Kalau Adam dan Hawa, saya ini senang discuss dengan teman-teman teologi tuh. Saudara percaya nggak waktu manusia jatuh dalam dosa, sebelum jatuh dalam dosa, mereka tuh bisa menyelam. Berenang di dalam air. Lama menyelam. Bisa ngomong sama ikan. Loh, yang kasih nama binatang siapa? Alkitab itu Adam loh, manusia itu kasih nama. Ini yang panjang hidungnya namanya gajah. Yang panjang mukanya namanya kuda. Yang ada ekornya namanya monyet. Ya boleh macan juga ada ekornya. Macan dipanggil, Chan, sini. Macan datang. Iya bos, ada apa bos? Sekarang saudara panggil di Taman Safari dah yang udah jinak tuh dikit. Chan, sini. Digigit tangannya langsung. Siapa lu manggil-manggil? Ya, saudara, dulu burung dipanggil dari atas. Rung, turun. Turun. Sekarang, baru kita deketin, dia kabur. Nanti kuasanya hilang. Tapi bersyukur saudara, Tuhan mandang saudara tuh walaupun, dan saya walaupun udah rusak dulu itu karena dosa, Tuhan tetap mandang saudara berharga dan mulia. Munculkan Yesaya 43 ayat yang keempat. Ini penting saudara memahami ini, karena ternyata waktu ini baca sama-sama. 2, 3, oleh karena iya, kami juga katakan amin.
Aku memberikan manusia sebagai gantimu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Karena tidak ada satupun yang dapat menebus dosa kita selain manusia Yesus. Kenapa manusia Yesus? Karena hanya satu orang pribadi yang tidak lahir dari keinginan laki-laki kepada wanita. Seperti dalam Yohanes pasal 1. Dikatakan, tapi karena roh Allah. Adam lahir karena roh Allah. Ruach HaKodes. Tuhan omong. Tuhan bentuk jadi manusia. Tuhan kasih napas. Itu manusia. Katakan saya itu orangnya. Makanya rupa model gini, walaupun ini enak nih. Walaupun gak ganteng saudara, walaupun kurang tinggi saudara, walaupun kurang putih saudara, walaupun kurang lurus rambutnya atau mau keriting rambutnya, itu semua gambaran Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah punya rencana untuk mengembalikannya. Kenapa? Karena saudara berharga dan mulia. Karena saudara berharga dan mulia. Sekalipun kau mungkin dari lumpur dosa bagaimanapun, dengar Tuhan selalu punya cara untuk mengangkat engkau naik. Sebab seperti seorang anak yang bungsu yang menjual harta milik kepunyaan bapaknya. Yang dipercayakan kepada dia dibuang, dipoya-poya pada waktu dia kembali kepada bapa. Bukan anak itu yang berlari mendekati bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah lihat anak itu. Bukan anaknya berlari, bapak, enggak. Tapi bapak itu berlari menghampiri anak itu dan memeluk, mencium anak itu. Dengan bau yang berbanyak rupa, nggak tahu bukan 7 rupa aja. Karena sudah biasa miara babi. Saudara pernah miara babi? Sekali waktu kita ke Sewan ya, ada banyak kandang babi di sana. Saudara nggak usah lama-lama, kita setengah jam ngobrol sambil ngopi di situ. Saudara pulang, ketemu orang lain. Ini kok kayak babi ya? Nggak usah miara, cuma duduk di situ 1 jam. Nanti buktiin deh kalau Pak Anton ngomong bilang nggak begitu. Bener, karena saya sering bergaul juga. Jadi saya tahu banget itu aromanya. Waduh, kalau mandi harus pakai bener-bener mandi bener. Jangan mandi koboi, apalagi mandi bebek, lebih parah, nggak bisa. Iya, jadi saudara bisa tahu ya. Hari ini Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan kita? Gambar diri Allah rusak, dipulihkan. Lihat dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 29. Munculkan ya. Baca sama-sama Roma 8 ayat 29. 2, 3. Supaya menjadi serupa dengan anaknya. Ya, menjadi serupa dengan anaknya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Supaya anaknya itu Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, pada waktu nanti kita akan berbicara tentang pengangkatan hari ini. Allah tuh nggak bisa cari wajah lain. Anak dikenali dari wajahnya, mirip nggak sama bapaknya? Siapa sini datang dengan anaknya? Ada ya? Mirip nggak sama wajah Bapak Ibu Saudara? Mirip. Adalah, paling nggak sedikit-sedikit adalah ya. Saya punya anak 2, Angie sama Enel. Waktu dia masih bayi, di kotak keranjang, apa itu? Kotak bayi gitu. Box. Baby box. Pakai bahasa Inggris. Itu banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak loh, kita lihat dari kaca. Kan nggak kelihatan namanya kan kecil-kecil kan nggak kelihatan dari jauh. Tapi saya tahu anak yang mana anak saya. Yang mirip sama saya, yang bibirnya agak, wah ini agak doer nih, saya. Itu anak saya. Mirip nggak? Lewat nih kalau hari jam tertentu kan dia kadang suka keluarin kan, bawa kence. Set, bukan. Set, nggak perlu lihat namanya, nggak perlu. Set. Ya ini dia yang mirip gue nih. Mirip gue sama persis. Come on, Bapak di surga tuh punya gambar kan? Punya wajah kan? Gambarnya itu seperti saudara. Tapi kalau saudara sedang rusak gambar, begitu lewat, ini anak siapa ya? Anak tetangga bukan ya? Hari ini kalau Tuhan mau panggil kita nanti, saudara kayak kan ada barcode scan kan? Ada face scan. Jadi scan wajah. Itu wajahnya serupa Kristus enggak saudara? Karena dikatakan orang yang ditentukannya dari semula, saudara ditentukan dari semula, harus serupa Kristus. Kalau enggak saudara, engkau akan enggak ketemu dengan Tuhan. Karena semua akan cocokin dengan wajahnya Tuhan. Nah untuk itu maka perlu dipulihkan. Bentukan kita bisa rusak yang pertama karena dalam kandungan mulai proses perusakan wajah kita dari kandungan. Dalam kandungan waktu dia dikandung, bapak ibunya berantem terus. Wajahnya makin rusak. Makin berantakan.
Begitu lahir di dunia, 0 hari sampai sekarang gede, tiap hari dijejelin sama informasi yang salah. Anak-anak hemat pangkal kaya. Kebablasan lewat ke sebelah RT sebelah. Pelit jadinya. Pelit pangkal kaya. Karena giliran menabur pelit. Nggak nyindir, saudara. Karena saudara tahu, yang menabur akan bertambah. Tambah daripada Tuhan. Karena firman pasti jadi. Yang memberi akan diberi. Lalu apalagi saudara? Banyak hal. Mulai dirusak. Jangan berdiri depan pintu. Maksudnya benar, supaya jangan orang lewat susah. Nanti ada setan lewat kesambet. Jangan duduk di atas meja katanya. Banyak utang, padahal bukan begitu. Itu kan bukan tempat duduk, itu tempat buat makan. Cuma ngajarnya banyak kan suka begitulah modelnya itu. Aneh-aneh. Anak-anak, kamu harus bekerja dengan keras. Harus banting tulang sebagai laki-laki. Makanya laki-laki cepat sakit tulangnya. Karena sering dibanting terus, bantingin terus. Tulangnya banting. Kerja yang benar. Kayak papa nih. Papa gedein kalian nih. Kepala buat kaki. Kaki buat kepala. Bayangin. Tuh orang bingung kan. Jalan pakai apa dia? Acolok-acolokan. Kepala buat kaki, kaki buat kepala. Makanya nggak pernah mikir. Mikirnya pakai dengkul. Karena dengkulnya jadi otak. Kan kepala jadi kaki. Kaki buat kepala. Hari ini kita banyak tersinggung karena ini. Tapi kita mau berubah. Gambar diri rusak itu gara-gara apa saudara? Cara berpikir. Cara berpikir. Kalau buat saya, cara berpikir ini gini sudah. Orang tuh selalu berpikir gini, kalau mau kerjakan ini untungnya saya buat apa? Untung saya buat apa? Untung saya apa kalau ngerjain ini? Kalau saya lakukan ini, buat saya untungnya apa? Ruginya apa? Kalau rugi enggak? Ke gereja untungnya apa? Hello? Ke gereja untungnya apa? Ke gereja untungnya apa saudara? Udah kolekte, ruangannya panas. Untungnya apa? Nah, diturunin. Gereja ini kan bukan tempat untuk cari berkat toh harusnya. Harus cari Tuhan supaya kita menyenangkan Tuhan gitu. Terus kita belajar ini sebagai murid. Saudara, saya ingin saudara mulai melihat gini saudara. Sebagai gambar Allah, kita tuh ditetapkan untuk menjadi serupa dengan segambarnya kembali. Kalau saudara membuka dalam Alkitab, dibilangkan gini. Kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan, seperti Musa, seperti Elia, saudara akan kemuliaan Allah akan menudungi saudara. Seperti kemuliaan Allah itu datang ke sini. Ada orang datang, bawa damai. Kalau dia datang, gue pengen ngomong banget sama dia. Kayak enak kalau ngobrol sama dia. Ada lagi, satu lagi. Kalau dia datang, gerah kita. Kita pengen buru-buru jalan. Tinggalin pertemuan ini. Hati-hati saudara. Hari-hari ini kita sedang diuji. Di mana kita berada? Apakah kita sudah sedang menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan atau enggak? Berarti mati tadi tuh. Iya mati lagi, iya. Pantesan saya panas saudara. Saudara enggak panas ya? Saudara santai-santai di situ, saya di sini kepanasan. Makanya saya ngomong, kok panas sih? Ngomong tiba-tiba panas saudara. Matius 24 ayat 14. Kalau engkau gambaran Allah, engkau harus menjadi pribadi seperti Allah, seperti Kristus. Ya. Matius 24 ayat 14. Baca sama-sama. 2, 3. Ya, baru datang kesudahannya sesudah Injil diberitakan. Murid yang dalam rupa Allah, itulah yang akan terangkat ke surga. Amin ya? Oh nanti diangkat tuh. Kedatangan Tuhan terbagi dua. Nanti. Dua tujuan. Yang pertama tujuannya adalah saudara tahu. Untuk menjemput murid-murid yang serupa dengan dia. Ulangi. Murid-murid yang serupa dengan dia. Katakan amin. Kalau enggak serupa seperti saya bilang tadi. Enggak cocok. Enggak diangkat. Yang kedua saudara. Dia akan mengangkat orang-orang yang enggak punya tanggungan beban berat di bumi ini. Saya ambil sederhana saudara, orang-orang yang terangkat itu orang-orang yang enteng. Kok bengong saudara? Enteng tahu enteng? Ringan. Malaikat angkat, set, naik. Set, naik. Set, berat. Berat, taruh dulu, kata Tuhan. Jangan angkat dulu, itu biar ya, ntar kalau keburu kita angkat.
Saya nggak bicara secara fisik loh. Saudara jangan anggap, Anton sedang nyindir saya nih. Enggak. Saya sedang bilang, ada orang harta di bumi, keluarga di bumi, Oga naik ke sorga. Oga mati, Oga pindah. Pokoknya pengen di bumi terus. Itu yang membuat kita berat. Terus apa? Obsesinya pengen kaya. Kaya boleh, tapi pengen jadi kaya raya, pengen. Ini loh. Kita dicobai bukan oleh Allah, kan oleh setan juga enggak sebenarnya, tapi oleh keinginan kita sendiri. Yang ngerti bilang amin? Pengen kaya, akhirnya semua dikerjain. Bagaimana teman caranya? Itu berat, saudara. Masa lalu yang sudah kita lewatin, yang dulu kita gagah, kita menang, kita gagal, itu kadang-kadang membuat kita berat hari ini menjalani hidup ini. Pada waktu Tuhan datang nanti, saudara mesti enteng. Pastiin saudara jangan terlalu banyak beban. Amin. Tuhan pengen angkat saudara enteng, jangan bikin susah malaikat. Iya dong. Saudara, ayo, kita jangan merasa berat di sini. Di tempat ini cuma kita tempat transit, saudara. Tempat kita numpang lewat, saudara. Bisa nangkap maksud saya? Loh, Abraham nih, coba kita lihat Abraham sebentar aja. Abraham pasal yang ke-8, pasal yang 11. Ayat Abraham. Oh salah ya? Oh salah. Ibrani pasal 11. Saya mau bicara tentang Abraham. Oh, boleh dong pendeta, boleh nervous. Saya lihat saudara nih. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan ketika itu Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim oleh Tuhan. Dikatakan kemana dia melangkah dia tidak tahu katanya. Tapi Tuhan bilang pergi tinggalkan rumah bapakmu. Orang kaya loh bapaknya Abraham itu. Abraham tinggalin rumahnya yang kaya raya bapaknya itu. Dia nggak pusing, dia pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Bahkan ayat yang ke-9 saudara. Itu janjinya Tuhan ayat 8 dikatakan dia mendapatkan tempat pusaka milik yang sampai hari ini diributin sama Israel tuh ya. Padahal Abraham waktu dia sampai ke tempat itu tanah Kanaan yang sekarang kita bilang Israel saudara. Ayat 9 dibilang Abraham sudah tiba di tempat ini tinggal di situ saudara. Tapi dia menganggap seolah-olah itu tanah asing. Dia menganggap itu bukan rumahnya, itu bukan negaranya, itu cuman transit. Dan makanya dia bangun apa? Bukan rumah, bukan apartemen, bukan kondominium. Dia bukan pakai tembok, tapi pakai apa? Kemah, tenda, pramuka. Sudah tahu pramuka? Bisa bongkar cepat, pasang cepat, saudara. Kenapa? Karena Abraham punya kerinduan. Ayat 10 dikatakan, dia menanti-nantikan kota yang berdasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itu harusnya menjadi tujuan kita. Maukah saudara punya tujuan seperti Abraham ini? Enggak semua. Maukah saudara punya tujuan seperti Abraham ini? Kita di dunia ini cuma transit, saudara. Saya terus dorong ini supaya kita enak, saudara, ngelewatin hari-hari ini. Kita cuma transit. Sesungguhnya kita sedang menantikan kota yang berdasar yang dibangun oleh Tuhan Yesus yang berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan supaya pada waktu aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kau. Kamu dan membawa kamu berada. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Amin. Saya kemarin pagi-pagi, saya ketika lagi di depan rumah, saya dengar siaran, saya nonton satu berita, lalu ada lagu nasional Indonesia yang membuat saya tiba-tiba, saya nangis sudah dengar lagu ini. Maka saya cerita waktu itu, lagu ini saya nyanyiin. Ini lagunya. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Meskipun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Lagu ini ulang 2 kali. Tiba-tiba saya nangis, saudara. Lagu ini sedang cerita tentang tanah air saya di sorga. Dan Tuhan bilang kamu sedang jalan di dunia ini sebagai backpacker, sebagai musafir, sebagai pendatang, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, satu kali aku rindu rumah Bapa di sorga. Pada waktu saya dengar lagu itu saya nyanyiin, saudara. Saya nyanyi, nggak apa-apa dong lagu nasional saya nyanyi. Saya, iya ya, tanah airku di sorga ini sedang menanti aku, saudara. Kepada diam begitu, saudara. Tanah air saudara di sorga sedang menanti saudara. Siapa yang rindu tanah air saudara yang sejati? Siapa yang mau pergi duluan?
Lah, saudara, ini dunia makin berat, saudara. Panas, atmosfer dulu cuma 27 derajat, saudara. Sekarang naik, saudara. Ini panas, saudara. Di sorga tuh adem, saudara. Nggak tahu berapa PK tuh AC-nya. Kita tuh pengen di sana nggak, saudara? Saudara pengen, amin. Kalau gitu, siapa yang mau duluan? Saya gol sebenarnya. Lu duluan aja. Entar kalau lu udah nyampe kasih tahu gue, WA aja nggak apa-apa. Enak aja. Enggak, saudara, hari ini Tuhan mau kita pulih, amin. Yang pertama, Tuhan ingin angkat murid-murid yang serupa dengan dia. Yang kedua, saudara, dia datang yang kedua kali, dia memulihkan Israel. Memerintah 1000 tahun damai di bumi bersama murid-murid Tuhan. Saya pastikan tempat ini harus menjadi murid, amin. Menjadi murid yang dewasa, katakan menjadi murid yang dewasa. Katakan saya siap menjadi murid yang dewasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, ayat yang tadi itu, saudara, adalah ayat penjelasan bahwa kesudahannya sudah hampir tiba. Sesudah Injil diberitakan ke seluruh bumi, maka kesudahannya hampir tiba. Sekarang sudah belum? Belum. Masih ada beberapa lagi daerah yang belum tersentuh oleh Injil. Tapi dahsyat sekarang, saudara. Makin internet bisa kemana-mana, maka berita sudah sampai. Makanya kita semua harus menjadi pemberita Injil. Katakan pemberita Injil. Itu amanat agung Tuhan Yesus. Kamu diperintahkan pergi, katanya. Matius pasal 28. Matius 28 ayat yang 18. Matius 24 ayat 18. Dikatakan lalu Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, ayat 18. Matius 24 ayat 18. Dikatakan, kepadaku diberikan kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Ayat 19 dikatakan apa? Dia perintah kepada kita apa dah? Pergi. Jadikan semua bangsa murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Markus 16 ayat yang ke-15. Ini perintah, saudara. Kalau engkau murid, dengar perintah ini. Dan kita mau jalanin. Yang mau katakan amin. Markus 16 ayat 15, saudara. Baca sama-sama. 2, 3. Berikutnya ayat yang ke-16. 2, 3. Engkau menerima perintah untuk pergi memberitakan Injil. Yang mau katakan amin. Tetapi ketahuilah Tuhan menyertai saudara. Jangan takut. Bahkan dikatakan dengan jelas, di detail Tuhan ngomong ayat yang ke-17. Dikatakan sama-sama baca 2, 3. Tanda-tanda ini. Berikutnya ayat 18 dikatakan 2, 3. Mereka akan yang percaya katakan amin. Kepada orang yang percaya, kepada para murid yang dewasa, Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan yang besar. Pergilah. Yang mau pergi katakan saya siap. Kurang semangat. Saya siap. Ah, ini seneng nih. Kalau seorang anak-anak, siap katanya gitu ya. Tahu ya. Tapi kurang, saya tahu. Tuhan bukan suruh saudara pergi jadi lontang-lantung, saudara. Tidak. Tuhan bilang apa? Aku menyertai. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus menyertai. Dikata tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan itu, setan lari, saudara. Bukan saudara yang lari, setan yang lari. Jangan sampai kejadian, saudara. Mengusir setan, setan tulak pinggang, kita yang lari. Waduh, saudara. Itu harus berubah ya, amin. Nah, berikutnya saudara ngalamin namanya terobosan di dalam hidup. Dikatakan apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka ngomong gak asal ngomong, sekarang bahasanya penting. Gak yang sia-sia, asal bunyi. Ngomong selalu di belakang kasih tanda tambahan, monyong. Mau kemana? Monyong. Ini kan sering dengar ya. Teman-teman sejawat khususnya deket-deket nih, kemana? Bego. Loh, saya sering dengar, gelitik kuping saya kok jadi tambah bego, tambah monyong. Lalu dia jawab lagi, saya mau pergi ke sono, monyet katanya. Jadi si monyet sama si bego ngobrol nih. Kemarin kan gitu kan. Kemarin kampret sama kecebong. Yang satu, ini kecebong, ini sama kampret. Jadi kampret dan kecebong saling bicara. Kita liatin aja kampret kecebong. Kita ini manusia, segambar dengan Allah. Amin. Nah, hari ini maka fokus kita yang pertama adalah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, mari saudara
melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, mari berdoa untuk terjadinya Pentakosta yang ketiga terus terjadi. Bahkan di tempat ini. Orang yang sakit disembuhkan, mulai dari saudara disembuhkan. Siapa yang sakit angkat tangan. Angkat tangan yang sakit, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan yang sakit. Yang sakit beneran. Sakit enggak? Sakit. Ayo sebelahnya pegang yang sakit. Ayo perempuan pegang yang perempuan. Yang enggak sakit pegang yang angkat tangan. Ayo tutup mata saudara. Ayo aku berdoa Tuhan buat yang sakit. Angkat tangan yang sakit. Sekarang yang sebelah yang enggak sakit tumpang tangan. Ayo serius, saudara. Ayo. Yang sakit angkat tangan. Yang sebelahnya saudara, sekarang dengan kuasa ini, aku berkata di dalam nama Yesus. Oh nyembah Tuhan. Oh rapa takarapa. Oh saudara mesti doa. Ayo tumpang tangan saudara. Oh raba. Oh raba syandara laba. Yesus. Yesus. Oh raba. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan sekarang. Buat tangan-tangan yang terangkat. Buat hati yang terbuka untuk kesembuhan. Ya sebelah saudara yang angkat tangan itu. Saudara mulai doain dia. Doain. Pengurapan Tuhan turun. Alkitab ini berkata Markus pasal 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang yang percaya. Mereka akan numpang orang sakit itu katanya. Sembuh orang sakit. Mengusir setan-setan lari daripadanya. Sekarang yang angkat tangan terima kesembuhan. Doa. Sebelahnya doain. Berapa kata karapasa. Sekarang apa yang menjadi sakitmu taruh tempat yang sakit. Doa di dalam nama Yesus. Imanmu bangkit. Bangkit dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, engkau yang hari ini sedang berada dalam masalah hidupmu, angkat tanganmu bilang, sekarang aku percaya masalahku biasa, Yesusku luar biasa. Sekarang kesembuhan pemulihan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh, raba. Dalam nama Yesus. Yang angkat tangan tadi bersyukur sama Tuhan buat kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Haleluya. Amin. Pentakosta yang ketiga ini dahsyat dan saudara harus melakukannya karena di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Katakan amin. Yang keempat saudara, yang ketiga saudara harus hidup dalam unity untuk melayani Tuhan. Yang keempat saudara jadi murid. Yang mau jadi murid katakan amin. Di tempat ini semua menjadi murid. Maka kita siap diangkat Tuhan. Naik ke gunung yang kudus. Dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari makin berdiri dengan bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Bapak hamba berdoa buat setiap kami yang hadir dan angkat tangan hari ini. Angkat tangan saudara. Urapa kata karabasendere. Pengurapan-Mu Tuhan mengalir memenuhi hati kami. Memenuhi hati kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari buka hati lebih lagi, buka hati. Silakan urapan-Mu ya Tuhan. Uria bata karala basya. Siap terima kemuliaan Tuhan atas hidupmu dinyatakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi berkata, apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi tanggunganmu, sekarang lepaskanlah itu. Lepaskan di hati Tuhan. Bilang dalam hatimu, bilang dengan mulutmu, bilang, Tuhan aku letakkan semua bebanku, keluargaku, masalah hidupku, ekonomiku, semuanya. Ya Engkaulah segalanya. Dan aku mau berjalan dengan kuasa.
berdoa bersama saya, katakan, Tuhan Yesus, siang ini saya bersyukur untuk firman-Mu yang menegur saya, mengembalikan saya ke dalam gambar-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saya siap menjadi murid yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang terus berdoa untuk dipenuhi Roh Kudus, yang mau melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Saya siap di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Buka tangan saudara, buka tangan saudara. Aku berdoa buat tangan-tangan yang terbuka hari ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan, di tangan yang sederhana ini, di tangan yang biasa ini. Limpahkan kasih, limpahkan karunia, limpahkan pengurapan. Dan sekarang kami terima di dalam nama Yesus pengurapan dari surga. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus.